Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Salami, NIM 21010473 dari kelas 6D akan menjelaskan beberapa materi terkait evaluasi pembelajaran biologi. Langsung saja, materi yang pertama ada kriteria kualitatif instrumen. Ada beberapa kriteria kualitatif instrumen. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut. Instrumen yang andal akan menghasilkan hasil yang serupa jika digunakan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, asalkan kondisi pengukuran tetap sama. Untuk mengukur keandalan, teknik seperti uji ulang dan konsistensi internal sering digunakan. Kemudian yang kedua ada validitas. Validitas mengukur sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Ini berkaitan dengan apakah instrumen tersebut benar-benar mengukur konsep atau variabel yang ingin diukur dan seberapa baik instrumen tersebut memprediksi atau menjelaskan variabel lain yang terkait. Beberapa jenis validitas termasuk validitas konten, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Yang ketiga ada kejelasan. Kejelasan instrumen mencakup seberapa jelas instruksi, pertanyaan, atau item-itemnya bagi responden atau pengguna. Instrumen yang jelas akan mengurangi kemungkinan ambiguitas atau kesalahpahaman dalam interpretasi pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Proses penyusunan instrumen yang baik dan pengujian awal dengan kelompok target dapat membantu meningkatkan kejelasan instrumen. Yang keempat ada kemudahan, yaitu kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan mengacu pada seberapa mudah instrumen tersebut digunakan oleh responden atau pengguna. Ini termasuk aspek seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan instrumen, kemudian tingkat kesulitan pertanyaan atau tugas yang diajukan, dan kemudahan dalam administrasi instrumen. Instrumen yang mudah digunakan akan menghasilkan data yang lebih baik karena responden cenderung lebih fokus dan terlibat dalam proses pengisian atau penggunaan instrumen tersebut. Kemudian materi yang kedua ada menentukan kesalahan dalam konstruksi instrumen. Kesalahan dalam konstruksi instrumen dapat berasal dari berbagai sumber. Adapun beberapa kesalahan umum yang perlu diperhatikan, yang pertama ada kesalahan konseptual. Terjadi ketika konsep yang dimaksud dalam instrumen tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian atau pengukuran. Ini bisa terjadi jika konsep tidak didefinisikan dengan jelas atau jika konsep yang digunakan tidak sesuai dengan teori atau literatur yang relevan. Yang kedua ada kesalahan konten. Yang ini terjadi jika instrumen tidak mencakup seluruh aspek atau domain yang relevan dari konsep yang ingin diukur. Ini dapat mengakibatkan instrumen tidak memiliki validitas konten yang memadai. Kemudian yang ketiga ada kesalahan pengukuran. Ini terjadi ketika instrumen tidak mampu mengukur variabel dengan akurat. Ini bisa terjadi karena item-item pertanyaan atau indikator tidak memadai atau tidak sensitif terhadap perubahan dalam variabel yang diukur. Kemudian yang keempat ada kesalahan linguistik yang terjadi ketika instruksi, pertanyaan, atau pernyataan dalam instrumen tidak ditulis dengan jelas atau dapat menimbulkan interpretasi ganda. Hal ini dapat mengakibatkan respons yang tidak konsisten atau tidak valid. Kemudian yang kelima ada kesalahan format yang terjadi ketika format atau tata letak instrumen tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik responden. Misalnya, format yang tidak ramah pengguna atau terlalu rumit dapat membuat responden kesulitan dalam pengisian instrumen. Yang keenam ada kesalahan dalam skala yang terjadi ketika skala pengukuran tidak sesuai dengan sifat variabel yang diukur. Misalnya, penggunaan skala Likert dengan item-item yang bersifat biner, ya atau tidak, dapat menghasilkan data yang tidak informatif atau kurang sensitif. Kemudian yang ketujuh, kesalahan dalam pengujian yang terjadi ketika instrumen tidak diuji secara memadai sebelum digunakan.
Pengujian awal dengan sampel yang representatif dari populasi target dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan dan meningkatkan kualitas instrumen. Kemudian, mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan dalam konstruksi instrumen penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan andal untuk tujuan penelitian atau evaluasi yang diinginkan. Materi ketiga yaitu tentang membedakan validitas konstruk dan validitas konten. Yang pertama, validitas konten. Validitas ini mengukur sejauh mana instrumen pengukuran mencangkup semua aspek yang relevan dari konsep yang diukur. Validitas konten memeriksa apakah item-item dalam instrumen tersebut secara tepat mencerminkan cakupan konsep yang diinginkan. Contohnya, jika kita ingin mengukur kecerdasan, maka pertanyaan-pertanyaan dalam tes tersebut harus mencangkup berbagai aspek dari kecerdasan, seperti kemampuan verbal, numerik, dan spasial. Kemudian yang kedua, validitas konstruk. Validitas ini mengukur sejauh mana instrumen pengukuran benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud dengan cara yang konsisten. Validitas konstruk mengevaluasi apakah instrumen tersebut memang mengukur konsep yang diinginkan dan apakah itu menghasilkan hasil yang konsisten dengan teori yang mendasarinya. Misalnya, jika kita menggunakan tes kecerdasan, validitas konstruk akan memeriksa apakah tes tersebut benar-benar mengukur kecerdasan ataukah hanya mengukur faktor-faktor lain seperti pengetahuan atau kecepatan respons. Materi yang keempat yaitu metode validitas pakar. Metode validitas pakar adalah proses untuk memastikan keahlian dan pengetahuan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Adapun beberapa detail tentang metode validitas pakar, yang pertama ada peer review yang melibatkan penilaian dari pakar lain dalam bidang yang sama untuk menilai kualitas dan keakuratan pekerjaan pakar tersebut. Kemudian yang kedua ada uji kompetensi, di mana pakar diuji melalui tes atau pertanyaan untuk menilai pemahaman mereka tentang subjek tertentu dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengujian kinerja, di mana pakar dapat dinilai berdasarkan kinerja mereka dalam situasi yang menstimulasikan tantangan atau masalah dunia nyata yang mereka hadapi dalam bidangnya. Kemudian yang keempat ada audit rekam jejak, yaitu mengevaluasi rekam jejak atau karya pakar dalam hal publikasi, penelitian atau proyek yang relevan untuk memverifikasi keandalan dan kualitas kerja mereka. Yang kelima ada wawancara pakar, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pakar untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengetahuan, pengalaman, dan juga pendekatan mereka terhadap subjek tertentu. Kemudian yang keenam ada konsensus pakar, yaitu meminta pendapat dari sekelompok pakar dalam bidang yang sama untuk mencapai kesepakatan atau konsensus tentang isu-isu tertentu. Kemudian materi yang kelima ada menghitung nilai validitas dan mengambil keputusan tentang validitas dan reliabilitas suatu instrumen. Menghitung validitas, yang pertama itu ada validitas konstruk, yaitu dapat menggunakan metode seperti analisis faktor, analisis korelasi, atau analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel dalam instrumen dengan konstruk atau variabel yang seharusnya diukur. Kemudian yang kedua ada validitas konten, di mana melibatkan penilaian apakah instrumen mencangkup semua aspek dari konstruk yang diukur. Yang ini melibatkan pemeriksaan konten oleh para ahli dalam bidang yang relevan. Yang ketiga ada validitas kriteria, yaitu menguji apakah hasil dari instrumen tersebut berkorelasi dengan kriteria eksternal yang relevan seperti tes standar atau pengukuran yang telah terbukti valid. Kemudian menghitung reliabilitas. Reliabilitas internal mengukur metode seperti uji split half atau analisis konsistensi internal untuk mengukur konsistensi antara item-item dalam instrumen. Kemudian yang kedua ada reliabilitas eksternal yang melibatkan pengukuran kestabilan hasil instrumen dari waktu ke waktu
dengan menggunakan uji reliabilitas tes ulang atau korelasi antara hasil dari dua administrasi instrumen yang berbeda. Yang kemudian mengambil keputusan. Yang pertama itu dapat dilakukan interpretasi nilai, yaitu menginterpretasikan hasil validitas dan reliabilitas untuk menentukan sejauh mana instrumen tersebut dapat dipercaya dan valid dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Kemudian yang kedua, mengambil tindakan korektif, yaitu jika instrumen tidak memenuhi standar validitas atau reliabilitas, mungkin perlu dilakukan revisi atau peningkatan untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan konteks penggunaannya, yaitu dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan penggunaan instrumen untuk menentukan seberapa penting validitas dan reliabilitas dalam konteks tersebut. Materi yang keenam yaitu mengidentifikasi berbagai aplikasi yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran biologi. Di sini ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran biologi seperti Kahoot, Quizizz, kemudian ada Socrative, Edmodo, Google Form, Nearpod, Padlet, kemudian ada Biology Quiz, Anatomi dan Psikologi Quiz, kemudian ada Labster. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.